Kita punya target gitu kan, dari setiap tahun itu kita punya target, kita membuat dalam induk sekitar 1000 sampai 750 ekor. Nah gitu kan, ya sekarang targetannya hampir di sana 750 ekor untuk ikan dalam itu. Kalau gurame kita banyak juga. Di kita itu cabang dinas kita punya 11 komoditas. Sebenarnya kita juga punya beberapa unit. Kalau berpandangan masalah cabang dinas ini ya, sebagai utamanya cabang dinas wilayah selatan ini mencakup apa aja unitnya. Di sini kita punya satuan pelayanan konservasi perairan daratan, atau biasa juga disebut satuan pelayanan unit pokok di sini. Terus ada juga kita punya pusatnya di mana, yaitu di Cengcem atau di Kubang Sari yang ada di alun-alun sebelah sana lurus. Di Johor Bang Renang kata. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam liputan seputar perkembangan dunia perikanan. Saat ini sektor perikanan darat menjadi salah satu sorotan karena memberikan kontribusi besar baik dalam pemenuhan kebutuhan pangan maupun peningkatan perekonomian masyarakat. Berikut ini saya dengan salah satu narasumber kita yang berada di sektor perikanan darat unit Kokol dengan Bapak Irfan. Berikut liputan selengkapnya. Apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi dalam budidaya ikan air tawar? Tantangan terbesar ya mungkin sebenarnya sih apa ya, kendala-kendala yang kita tidak bisa atasi ya, biasanya ya dari faktor ekstrim cuaca gitu kan, atau dari apa kebutuhan yang ikan yang banyak kita produksi terkendala dengan faktor cuaca yang kurang baik. Seperti itu mungkin kendalanya ini. Terus ada di mana hasil panen ikan darat biasanya dipasarkan? Ya kalau di wilayah kita dipasarkan biasanya para pembudidaya datang ke sini gitu kan. Biasanya datang ke tempat kami, biasanya kalau ada kebutuhan benih, atau biasanya rata-rata benih dari segala ukuran, baik itu dari benih ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar gitu kan gitu. Terus kapan biasanya musim panen ikan dalam setahun? Ya itu sesuai tahapan kan. Kalau musim panennya kita nggak terlalu bisa ini, cuma setiap bulannya kita selalu ada panen. Makanya dari setiap bulannya kita harus ada panen. Sebab kita memproduksi juga, setiap bulan kita memproduksi terus gitu kan. Nah itu gitu kan. Jadi tidak ada musim kapan panennya, bulan kapan gitu, tapi lebih setiap bulan dalam setiap tahun itu kita selalu produksi dan panen. Terus ada siapa aja yang biasa terlibat langsung dalam usaha pertanian ikan ini? Maksudnya terlibat apa pegawainya? Ya. Nah kalau di kami di unit Kokol ini sejumlah pegawainya itu ada sebenarnya sih totalnya 5-6 orang. Nah tapi yang lebih intens di sini gitu kan, kita ada penanggung jawabnya gitu kan, ada orang teknisnya, kita dibagi teknis di pemijahan seperti di hatchery, ada teknis di pendederan ya, ada yang pegang induk juga gitu kan. Nah itu orang-orangnya yang terlibat. Terus yang terakhir, bagaimana cara mencegah penyakit pada ikan? Ya biasanya kalau di kami terjadi penyakit biasanya kita karantina gitu, kita ambil yang keserang, kita alihkan ke tempat kolam yang sudah disiapkan ya, dikasih probiotik, dikasih stimulan, vitamin C, nah itu, atau ada obat-obatan yang diharuskan disesuaikan dengan ketentuan yang sudah tercatat di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Demikian informasi mengenai perkembangan perikanan darat yang dapat saya sampaikan. Semoga sektor ini terus maju dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Saya Nusrat Jihan dari kelas 11-6. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada liputan selanjutnya.